Ya, ternyata ini terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Gitu ya, satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang-bintang galak. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi beliau mengenai usia bintang pada gambar ini. Di video kali ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap salah satu videonya Ustaz Adi Hidayat yang mencoba menghubungkan ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah yang menurut saya, mohon maaf sebelumnya, beliau agak keliru. Kita mulai dengan memutar dulu videonya. Saya mencoba mengamati, melihat gitu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa, dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah. Begitu kita cek, NASA menginformasikan. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, beliau membaca Al-Quran, kemudian dalam waktu semalam, beliau meminta stafnya untuk mencari tahu kesesuaian antara isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran dengan penelitian ilmiah dalam dunia kosmologi. Dari sini saja bisa kita nilai bagaimana kualitas informasi yang diberikan oleh stafnya kepada beliau, yang didapatkan hanya dalam waktu semalam. Dan menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau maupun stafnya, saya yakin mereka tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi tersebut. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Nah, ini informasi dari NASA. Mohon nanti diklarifikasi ya kalau saya salah paham, tapi sepemahaman saya terhadap pernyataan beliau bahwa stafnya beliau itu mengambil salah satu gambar yang sumber aslinya dari NASA tentunya, kemudian gambar tersebut diberikan kepada Ustaz, dan di video ini kita akan melihat bagaimana beliau mencoba menjelaskan gambar tersebut berdasarkan pemahaman beliau. Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil aja, sekian banyak ini. Planet, galaxies gitu kan? Galaksi, planet semua gitu kan. Ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh. Sini. Ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya, kita bersyukur kepada Allah, kan? Satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri. Kan? Pada bagian ini, beliau mengklaim bahwa ternyata isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya, karena bisa dibuktikan secara ilmiah oleh NASA. Di sini, beliau bahkan mengklaim bahwa gambar ini bentuknya seperti trompet, dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Jadi kalau diperhatikan, bentuk gambarnya memang terlihat seperti trompet, tapi ini bukan gambar trompet. Gambar ini sebenarnya merupakan diagram yang menunjukkan garis waktu mengenai bagaimana evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang, kemudian mengembang hingga saat ini. Dan ini bukanlah satu-satunya diagram yang menunjukkan garis waktu perluasan alam semesta. Ada begitu banyak diagram yang dibuat dengan tujuan simplifikasi untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita bermula. Ada yang bentuknya seperti ini, dan ini. Semua gambar-gambar ini bukanlah representasi yang sesungguhnya dari inflasi alam semesta. Ini hanyalah model yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana alam semesta kita berevolusi dari Big Bang, kemudian mengembang hingga saat ini. Kenapa mereka melakukan simplifikasi? Supaya orang-orang awam seperti kita ini bisa paham dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian saya ingin tekankan bahwa ini bukanlah gambar alam semesta seperti yang beliau jelaskan, bahwa bumi kita, galaksi, bintang, semuanya berada dalam ruang yang bentuknya seperti trompet. Seolah-olah gambar trompet ini merupakan representasi dari bentuk alam semesta kita yang sesungguhnya. Perlu diingat bahwa ini bukanlah gambar dari bentuk alam semesta kita. Bahkan sampai saat ini, tidak ada satupun ilmuwan yang mengetahui dengan pasti mengenai bentuk yang sesungguhnya dari alam semesta kita. Para ilmuwan hanya bisa berhipotesis mengenai bentuk alam semesta kita saat ini. Ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya terbuka, dan ada yang bentuknya tertutup. Jadi sampai di sini jelas ya, ini bukanlah gambar trompet, melainkan diagram garis waktu atau timeline mengenai evolusi alam semesta. Kemudian ini juga bukan gambar bentuk alam semesta kita, karena tidak ada yang tahu secara pasti bentuk alam semesta yang sebenarnya. Nah,
Nah, kenapa bentuk gambar ini seperti silinder atau terompet, seperti kata Ustaz? Ya, karena bentuk silinder atau terompet dianggap merupakan model yang cukup bagus dalam menjelaskan bagaimana evolusi alam semesta kita. Ingat bahwa gambar ini hanyalah model dengan tujuan simplifikasi, bukan representasi yang sesungguhnya dari evolusi alam semesta. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa seolah-olah alam semesta kita itu mengembang ke satu arah saja, yakni ke arah kanan. Padahal alam semesta kita itu mengembang secara merata ke seluruh ruang. Karena perluasan alam semesta yang begitu kompleks dalam 4 dimensi, membuat kita itu sangat sulit untuk membayangkan bentuknya seperti apa.